Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. 10 menit aja kita fokus untuk belajar akidah akhlak. Materi yang akan kami sampaikan pagi hari ini sangat menarik, yaitu beriman kepada kitab Allah. Jadi manusia di dunia itu koyo wong pijak, wong buta, nggak ngerti apa-apa. Supaya mereka selamat oleh Allah diberikan kitab suci. Kitab inilah yang akan menuntun mereka itu selamat dunia dan akhirat. Ada 4 yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Yang pertama adalah Taurat, yang kedua Injil, yang ketiga adalah Zabur, dan yang keempat adalah Al-Quran. Untuk lebih jelas kita ikuti slide. Anak-anakku sekalian, pelajaran pertama semester ganjil kita akan membahas materi beriman kepada kitab-kitab Allah. Standar kompetensi yaitu mampu memahami iman kepada kitab Allah. Sedangkan kompetensi dasar dari pelajaran ini adalah satu, menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua adalah menyebut hikmah maupun manfaat iman kepada kitab Allah. Dan yang ketiga menyebut dalil maupun bukti adanya kitab Allah. Apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Beriman kepada kitab-kitab Allah itu mempunyai makna mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab kepada para rasul untuk menjadi pedoman bagi umatnya. Itu adalah pengertian iman kepada kitab Allah. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, Allah menurunkan kitab itu hanya ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, itu diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua adalah kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Kemudian yang ketiga adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran, yang juga menjadi mukjizat terbesar, diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba sekarang sedikit kita rinci tentang kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, yaitu kaumnya Nabi Musa. Isi dan kandungan kitab Taurat ini diantaranya adalah kewajiban meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyembah selain Allah, supaya kita mensucikan hari Sabtu, itu termasuk menghormati kedua orang tua, larangan membunuh, larangan mencuri, dan juga larangan bersumpah palsu. Itu adalah sedikit tentang kitab Taurat. Kitab Injil ini diturunkan pada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Nanti satu bani antara Nabi Musa, Nabi Isa. Kitab Injil ini memuat beberapa pokok ajaran, diantaranya adalah perintah agar kembali kepada tauhid, menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar kita itu hidup sederhana dan tidak serakah ataupun ragus. Yang keempat adalah pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Sekarang kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman untuk umatnya. Kitab surat Al-Isra, dan kami berikan kepada Zabur berikan kepada Daud kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan. Selain itu juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata pisah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Kitab yang terakhir adalah Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita semua, dijadikan petunjuk pedoman pada seluruh umat manusia, bukan cuma masyarakat yang ada di Arab, tapi di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Al-Quran ini meliputi pembahasan sebagai berikut. 1. Membahas mengenai prinsip-prinsip akidah, membahas dan mengangkat prinsip-prinsip ibadah, membahas dan memeragakan prinsip-prinsip syariat. Ini kitab Al-Quran. Kedudukan Al-Quran kalau dibandingkan dengan kitab yang lain, ada antaranya adalah 1. Sebagai wahyu dari Allah. 2. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Yang ketiga, sebagai pedoman hidup manusia dunia dan akhirat.
Dan yang keempat adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hadis itu ada di bawah Al-Quran. Selanjutnya adalah kenapa Allah itu harus menurunkan kitab-kitab itu kepada para rasul. Maka di antara fungsi beriman kepada kitab Allah adalah satu, sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai landasan hukum dan etika dari seluruh sikap dan perbuatan. Yang ketiga, sebagai tempat kembalinya semua persoalan, onok kebingungan, onok masalah, dan semuanya akan dijawab oleh kitab Al-Quran. Orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah akan ditunjukkan dengan perilaku-perilaku sehari-hari. Di antaranya perilaku yang akan tampak adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh seorang yang beriman kepada kitab-kitab, di antaranya sebagai berikut. 1. Memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci. Yang kedua, selalu berusaha menjaga kesucian kitabnya. Yang ketiga, taat beribadah kepada Allah. Yang keempat, menghindari perbuatan maksiat. Dan yang terakhir, senantiasa berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, juga berbakti kepada sesama. Itulah sikap yang akan muncul menjadi implementasi dari iman kita kepada kitab-kitab Allah. Sampai di sini dulu anak-anakku sekalian, pelajaran tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Karena pembelajaran masa pandemi ini juga kalian tidak dibekali dengan buku LKS ataupun buku yang lain, maka mohon penjelasan yang tadi semuanya ditulis kembali di buku tulis, dijadikan satu. Jadi masing-masing mapel kalian memiliki satu buku tulis, sehingga nanti pada tahun semester yang kedua, mungkin Januari atau kapan itu, saat masuk itu semuanya nanti dikumpulkan dari bab pertama sampai bab yang terakhir. Terima kasih, hati-hati, selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.